ini lagi dan lagi terkait persidangan Niki. Niki merasa kecewa dan naik hitam dan merasa dia tidak relevan dengan saksi ahli digital forensik dari penyidik Polda Metro Jaya yang menyatakan kenapa bukti isi chat yang di bulan Juni, Juli dan 4 Oktober itu dibuka, kenapa nggak di bulan November 13 November 2024 gitu? Karena tidak ada hubungannya gitu. Kalau sebagai hukum gimana? Oke, selamat malam. Saya Dr. Firman Chandra, saya advokat dan pengajar di Magister Ilmu Hukum. Persidangan yang kita komentari adalah sekarang persidangan yang masih sesi dari Jaksa Penuntut Umum. Jadi Jaksa Penuntut Umum menghadirkan ahli, karena persidangan itu pasti menghadirkan saksi dan ahli. Sekarang sudah sesi ahli. Sesi ahlinya adalah ahli dari ahli hukum tindak pidana pencucian uang kira-kira begitu, atau korupsi. Jadi mereka akan melihat pertama adalah pertanyaan dulu. Pertanyaan dari jaksa penuntut umum dan pertanyaan dari majelis hakim biasanya pertanyaan yang sudah ada di BAP, di berkas perkara. Jadi mereka tidak mungkin melenceng dari sana. Pertanyaan-pertanyaan itu dikonfrontir atau lebih kuat atau lebih tepatnya dikuatkan oleh ahli. Jadi ahli akan menjawab sesuai dengan pertanyaan, bukan ahli menjelaskan tanpa ada pertanyaan. Jadi kalau pertanyaannya jaksa terkait dengan chat, bukti chat misalnya, yang akan dijawab adalah bukti chat di tahun tersebut, kecuali jaksa menanyakan bukti chat di tahun sebelumnya atau di bulan sebelumnya. Jadi fungsi dari ahli di sebuah persidangan, biasanya ahli itu dilakukan BAP juga di kepolisian penyidikan. Kemudian ahli akan dihadirkan bila kasus itu sampai ke persidangan, artinya tersangka menjadi terdakwa. Kadang-kala tersangka tidak harus menjadi terdakwa karena bebas. Sebelum menjadi terdakwa bebas karena satu dan hal seperti pra-peradilan di approve oleh majelis hakim dan atau LP-nya dicabut oleh pelapor. Tapi karena lanjut ke persidangan, saksi ahli ini masih tetap sama, saksi ahli yang waktu di BAP di penyidikan. Jadi pasti dia tahu pertanyaan-pertanyaannya. Dan jaksa penuntut umum itu bertanya sesuai dengan BAP yang sudah dihidangkan, disodorkan oleh pihak penyidik. Jadi pasti pertanyaannya itu. Nah, nanti hal-hal yang sifatnya keberatan itu masukkan saja, masukkan di dalam pledoinya si kuasa hukum atau terdakwa. Tentunya terdakwa dan kuasa hukum harus menghadirkan saksi dan saksi ahli juga untuk membantah gitu argumentasi dari saksi ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Jadi sekarang saksi ahli dari jaksa penuntut umum mayoritas pasti saksi ahli yang sudah di BAP oleh kepolisian. Jadi nggak bisa misalnya emosional atau apa. Karena apa? Karena memang dia akan menjawab sesuai dengan yang di BAP-nya. Dan tidak mungkin majelis hakim memprotes. Karena pertanyaan dari jaksa penuntut umum, apapun itu ada di BAP. Sekarang solusinya apa? Solusinya adalah pada saat sesi dari kuasa hukum, berarti hadirkan saksi fakta dan saksi ahli yang lebih berkualitas, gitu. Sehingga bisa membantah argumentasi hukum dari saksi ahli yang dihadirkan oleh JPU, termasuk saksi ahli TPPU di pasal 3 jelas kan bahwa disampaikan unsur tindak pidana pencucian uangnya masuk kan begitu, karena melayering suasana batinnya, melayering supaya tidak ketahuan gitu. Artinya uang yang dikirimkan dari hasil predikat crime. Predikat crime-nya kan adalah pemerasan dan pengancaman, kan begitu. Dijungtokan dengan TPPU. Dan di pasal 3 jelas, melayering, merubah bentuknya sudah muncul. Yang semestinya dikirimkan ke terdakwa, ini langsung dikirimkan ke properti, ke developernya gitu. Jadi dirubah bentuk yang tadinya cash menjadi properti. Nah itu unsur tindak pidana pencucian uang secara subjektif dan objektifnya sudah masuk. Kemudian yang kedua juga kan dikirimkan dalam bentuk cash.
seolah-olah bahwa tindak pidana itu tidak ada pengancaman dan pemerasan. Tapi lagi-lagi uang tersebut dikirimkan lagi ke developer. Jadi sebenarnya sama saja. Melayering merubah bentuk dari tindak pidana pencucian uangnya sebenarnya sudah masuk di situ. Baik secara objektif ataupun secara subjektif. Sekarang harus mencari saksi fakta dan saksi ahli dari pihak kuasa hukum yang lebih kompeten, lebih hebat, lebih powerful, yang bisa mematahkan argumentasi dari saksi ahli jaksa penuntut umum. Itu sebenarnya solusinya. Bang, tapi menurut hakim juga sah-sah saja guys, bukti chat dibuka dari tahun 2019 ya 2010 ya. Selama masih ada hubungannya dengan kasus pidana. Selama ada di BAP, selama ada di berita pemberkasan perkara waktu penyidikan, sah-sah saja dibuka itu, kecuali tidak ada di dalam BAP. BAP itu kan berkas perkara dari seorang yang tersangka menjadi terdakwa. Di sana ditanya semuanya, akhirnya tersangka itu bisa menjadi terdakwa gitu. Jadi kalau ditanya masih ruang lingkup pertanyaannya dalam BAP, itu sah-sah saja. Tidak perlu dikomplain. Karena semuanya sesuai dengan koridor hukum pertanyaannya. Tidak mengada-ngada, tapi sesuai dengan BAP pada saat di kepolisian. Nah, Bang, sekarang ke ahli tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menyarankan untuk mengembalikan uang senilai 4M tersebut ke pihak tersebut, yaitu pihak RJ. Abang menanggapinya seperti apa? Karena dia juga bilang kalau duit 4M itu merasa itu bukan dari hasil TPP atau pemerasan, buktikan saja gitu. Kalau itu memang duit hasil dari Niki sendiri gitu. Abang. Pertama, tindak pidana pencucian uang itu masuk ke dalam kategori extraordinary crime. Kejahatan luar biasa. Karena merubah bentuk gitu. Predikat crime-nya harus dibuktikan dulu. Kalau memang predikat crime-nya terbukti, itu baru masuk ke jungtonya yang namanya TPPU. Kemudian, kalau TPPU dan korupsi dan extraordinary crime lainnya, hukumannya itu ada 3. Pertama, hukuman badan, pemidanaan berarti di penjara. Kedua, biasanya adalah uang dari hasil tindak pidana tersebut, yang kita sebut uang pengganti. Itu harus kembalikan. Kemudian biasa ada denda juga. Kalau 3-tiganya diberikan, tidak ada hukuman subsidiar bila terdakwa dinyatakan bersalah oleh majelis hakim. Jadi, uang berapapun yang diperoleh dari tindak pidana pencucian uang tersebut harus dikembalikan kepada korban. Karena apa? Itu memang wajib. Kalaupun dikembalikan, unsur tindak pidananya tidak hilang. Makanya extraordinary crime itu berat. Seperti layaknya korupsi. Korupsi kan harus dikembalikan 3-tiganya. Pemidanaan kena, kemudian uang pengganti kena, denda kena. Memang disitulah pemerintah membuat undang-undang itu supaya masyarakat atau korporasi tidak melakukan tindak pidana pencucian uang. Karena sangat berbahaya bagi kestabilan ekonomi di sebuah negara tersebut gitu. Kalau Iki ternyata ingin mengajukan gugatan perdata lagi nih, senilai 114 miliar, ini lebih besar dari yang lalu, dia menilai 100M itu terkait dia di penjara atau di selama 7 bulan tidak bisa cari nafkah dan sebagainya, dan tidak merasa nyaman, dan 4M atau 10M lah, 10M-nya pengetahuan prestasinya dia, dan 4M itu apalagi tuh, dia menggugat perdata bersama Mail. Abang melihatnya gitu? Kalaupun ada gugatan yang dilapis, jadi pidana dilapis dengan perdata. Dalam hal ini terdakwa menggugat perdata apakah itu prestasi atau perbuatan melawan hukum ke pengadilan langsung berarti. Apakah sah-sah saja? Apakah diterima? Pasti diterima sama majelis hakim, sama pengadilan. Tapi apakah di-approve? Nah, ini permasalahan lain kan begitu. Karena apa? Kemarin
sudah melakukan gugatan, kenapa dicabut? Ada sebuah terminologi di ilmu hukum namanya nebis in idem, bahwa gugatan itu tidak boleh dilakukan dua kali oleh orang yang sama, pada perkara yang sama, pada peristiwa hukum yang sama. Nah, apakah itu nanti dasarnya majelis hakim untuk berproses dalam pertimbangannya? Tapi balik lagi, itu hak dari warga negara untuk melakukan gugatan. Itu pasti diterima. Namun apakah di-approve? Silakan berjuang. Nah, kalau sudah gagal atau sudah dicabut lah yang pertama, banyak gagal lagi. Kemungkinan akan berhasil. Kalau berkali-kali, ada metodologi tadi, terminologi yang kita sebut nebis in idem. Gugatan itu tidak boleh diulang-ulang. Kalau enggak, tidak ada kepastian hukum. Gitu. Nah, disitulah kita punya terminologi hukum namanya nebis in idem. Itu silakan dimaknai ya, sebagai kuasa hukum harusnya lebih paham lagi. Karena kalau berkali-kali, di mana kepastian hukum yang ada di Indonesia, sampai kapan berakhirnya gitu. Jadi coba dilihat pola-polanya, apakah gugatan tersebut akan menjadi sebuah kebalikan atau keinginan. Nah itu balik lagi, kan berproses. Gugatan, nanti didaftarkan dulu, didaftarkan di bentuk majelis hakim, kemudian dipanggil mediasi, mediasi kemudian ada putusan sela, sampai ke substantif perkaranya. Nah, apakah di-approve pertanyaannya? Makanya saya bilang selamat berjuang. Ini bisa dibilang salah satu cara lagi atau modus baru lagi dari tim kuasa hukum atau PH ini menggugat lagi atau gimana sih bang ini atau keputusasaan gimana? Semua yang dilakukan oleh kuasa hukum dan atau terdakwa dalam hal ini untuk melakukan gugatan itu adalah hak. Silakan dilakukan. Tapi pertanyaannya apakah sudah tepat gitu lah. Kenapa tidak fokus saja di pidana ini? Karena goalnya sebenarnya gimana caranya supaya terdakwa bebas. Sebenarnya itu. Nanti kalau sudah ada putusan, baru melakukan gugatan, itu lebih leluasa, lebih fokus gitu lah. Dibanding pidana digabung sama perdata. Nanti takutnya nggak fokus gitu. Sebenarnya fokus saja saran kami agar menghadirkan saksi dan saksi ahli yang berkualitas, fokus bertempur di pidana. Jangan melebar ke perdata. Perdata nanti saja. Kalau sudah bebas putusannya. Jadi lebih baik fokus bagaimana caranya terdakwa yang ada di rutan itu bisa bebas dari hukum.